Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study. Dan acara Bible Study ini kita lakukan setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung secara live, kita menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, di sana kita bisa belajar bersama-sama dan juga nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Nah, pada kali ini kita akan membahas dari satu kitab yang baru, dan ini kitabnya cuman singkat saja, cuma ada satu pasal, yaitu kitab Filemon. Nah, kitab Filemon setelah kita mempelajari 1 Timotius, 2 Timotius, kemudian pelajari kitab Titus atau surat Titus, kita masuk ke dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon. Ini merupakan sebuah surat pribadi ya. Jadi yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang namanya Filemon. Nah, kita akan melihat dari surat yang diberikan ini, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, apa saja kebenaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, dan yang pastinya memberikan pewahyuan kepada kita, memberikan insight, memberikan wawasan, dan juga yang bisa mengubahkan kehidupan kita, karena ini telah dimasukkan di dalam kumpulan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, dan pastinya mengandung atau bicara juga tentang firman Tuhan. Ini adalah firman dari Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa dididik dan kita bisa melakukan dalam segala sesuatu kehidupan kita, melihat dari bagaimana Kristus dinyatakan melalui surat ini. Baik, buat teman-teman semuanya, mari kita buka di dalam Filemon, karena nggak ada pasalnya, langsung ayat-ayat. Ini Filemon 1 gitu ya, Filemon 1. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Setelah itu kita akan masuk di dalam pembahasannya. Oke, mari kita lihat masing-masing Alkitab kita. Filemon, ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, keluarga perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya dari kamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu.
Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Baik teman-teman semuanya yang sudah bergabung di dalam Bible Study, nah kita sedang membahas salah satu surat lagi dari Rasul Paulus ya. Kali ini sudah masuk di dalam pembahasan tentang surat Filemon. Nah dari suratnya Rasul Paulus itu ada banyak dan sebagian besar dituliskan kepada jemaat-jemaat. Itulah kenapa biasanya kalau kita baca surat yang ditujukan pada jemaat-jemaat, ya namanya ditujukan kepada sekelompok orang, jadi kayak bahasanya lebih formal. Tapi waktu kita ketemu dengan surat-surat seperti yang sudah kita bahas, 1 Timotius, 2 Timotius, surat Titus, dan kita masuk di dalam surat Filemon, ini kesannya lebih personal gitu ya. Karena memang ngomong kepada orang yang ada, benar-benar ada secara personal dengan ada hubungan gitu ya. Ada hubungan di sana. Nah, ini memang cara bagaimana Tuhan memilih supaya memberitakan firman-Nya gitu kan, menjadikan firman-Nya dalam satu kitab ini dengan cara-cara seperti ini. Surat-surat dan bahkan orang-orang yang menuliskan surat ataupun kitab yang ada di dalam Alkitab ini, mereka nggak tahu bahwa nantinya akan menjadi satu Alkitab, akan menjadi kumpulan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang bisa kita baca, bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini waktu Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon, surat ini dikirimkan bersama-sama dengan surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, sekalian ngirim surat ke Kolose, sekalian kepada Filemon karena Filemon tinggalnya di Kolose. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah begini, Paulus itu sedang menjadi seorang tahanan di kota Roma. Jadi dia ditahan di sana, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi Paulus ini adalah seorang tahanan waktu itu. Dia ditahan di kota Roma. Dan sebelum dia menjadi tahanan di sana, dia punya satu orang teman yang tinggal di Kolose, namanya adalah Filemon. Jadi mereka ini berdua sama-sama ya namanya teman baik ya kan. Dan mereka berdua kenal dengan satu orang, namanya adalah Onesimus, seorang budaknya si Filemon yang melarikan diri dari Filemon. Jadi melarikan diri dari tuannya. Jadi ini suatu perkara yang apa ya? Kayak drama gitu ya, kayak film drama, kayak film Korea mungkin. Jadi budak ini, si Onesimus ini awalnya ada di rumahnya Filemon, bekerja bagi Filemon, dan kemudian entah dia gimana caranya, dia melarikan diri dari rumahnya Filemon, mungkin dia membawa barang, dia mencuri atau gimana, dia lari. Dan supaya nggak ketangkap, larinya dia pergi ke kota besar, sampai ke kota Roma. Maksudnya adalah supaya dia mungkin bisa bersembunyi, nggak ketangkap, nggak ketahuan. Dia bisa tinggal di sana, dia terbebas dari kewajibannya sebagai seorang budak. Dia lari ke kota Roma. Ternyata sampai di Roma malah ketemu sama Paulus. Dia menjadi orang percaya, gara-gara diinjili oleh Paulus. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Kemudian hubungannya begitu dekat dengan Paulus, dan kan pasti bicara-bicara. Kamu asalnya dari mana, gimana? Kemudian dia ceritalah. Rupanya dia adalah budaknya si Filemon yang melarikan diri. Waktu ngomong, aku adalah seorang budak, tuanku namanya Filemon, tinggal di Kolose. Paulus langsung bilang, aku kenal sama dia. Aku kenal sama Filemon. Dia sama-sama saudara kita, gitu kan, di dalam iman. Bahkan aku sendiri yang memberitakan Injil kepada dia, sehingga dia bisa menjadi orang percaya. Kalau begitu, karena kamu telah lari dari dia, kamu harus kembali kepada dia. Gitu ceritanya secara secara singkatnya. Cuman bagaimana untuk bisa kembali, ini butuh sesuatu hal yang yang ekstra usaha gitu loh. Karena pada waktu itu kondisinya adalah bukan seperti pada zaman sekarang yang sebagian besar di wilayah di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan seperti waktu itu. Tapi di sana yang terjadi ya ini ada perbudakan seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah gini, gimana? Apakah Onesimus ini bisa tinggal aja sama Paulus gitu, tinggalkan Filemon gitu kan? Dan toh
Paulus juga waktu dia berada di dalam penjara ini dia butuh bantuan. Paling tidak mungkin mencucikan pakaiannya, menyiapkan makanan buat dia dan lain sebagainya gitu ya. Butuh bantuan, apalagi umur Paulus juga sudah nggak muda-muda lagi gitu loh. Jadi apakah dia tinggal aja lah sama Paulus, meninggalkan tuannya. Lalu pertanyaannya adalah status dia adalah seorang budak gitu. Statusnya adalah seorang budak. Bagaimana sih tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya kepada tuannya dia yang sebenarnya yang memang tinggal di Kolose, si Filemon ini. Nah, hukum pada saat itu teman-teman, itu memperbolehkan pemilik budak itu mengeksekusi budaknya. Kalau misalnya budaknya ini memberontak. Kalau misalnya budaknya ini melarikan diri. Dan biasanya hukuman yang diberikan kepada budak yang melarikan diri adalah disalib. Dia mati disalib. Tapi yang jadi permasalahan lagi kan, kalau misalnya nih Filemon benar-benar mendapatkan Onesimus kembali dan kemudian dia harus menghukum si Onesimus ini, masalahnya Filemon itu adalah seorang Kristen gitu. Bukan orang yang tidak mengenal Allah, dia adalah orang Kristen juga. Nah, dilemanya adalah kalau misalnya si Filemon ini harus mengampuni Onesimus, kira-kira apa yang jadi pikirannya para tuan-tuan yang lain? Si Filemon itu budaknya lari sekarang ketangkap, ya kan? Budaknya sudah ditangkap kembali, didapatkan kembali, malah diampuni. Kan bahaya ini, nanti kalau semua orang niru-niru seperti itu bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dia harus menghukum si Onesimus, terus karena si Filemon ini adalah orang Kristen, bagaimana nanti kesaksian dan pelayanannya dia gitu loh. Masa ada ibadah di rumahnya dia, ya kan, dia sebagai orang yang terpandang di gereja menghukum, bahkan misalnya dalam tanda kutip menghukum mati budaknya. Ini gimana kesaksiannya? Jadi ini dilema yang besar gitu. Nah, di balik semuanya itu kita ketahui bahwa surat ini adalah dibawa oleh si Tikhikus dan Onesimus sekalian bawa surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, dalam surat ini kita bisa melihat bagaimana sih peranan Rasul Paulus di dalam hal ini, dalam mengembalikan kembali hubungan yang pernah retak ini, gitu ya. Bagaimana dia bisa membantu Filemon untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga membantu Onesimus supaya Onesimus bisa diterima dengan baik. Dan ini sebenarnya menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh Bapa di surga bagi kita semua, orang-orang yang percaya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita melihat di sini bahwa Paulus ini merupakan seorang sahabat yang benar-benar mengasihi sahabatnya. Dan kalau kita melihat dari sejarahnya, memang bukan Paulus yang mendirikan jemaat atau gereja yang ada di kota Kolose. Tapi kemungkinan besar juga, ya kan, si Paulus ini belum pernah datang ke Kolose juga, gitu ya. Jadi jemaat ini muncul dengan sendirinya. Jemaat yang ada di kota Kolose ini didirikan atau dibentuk oleh orang yang namanya Epafras. Dan Epafras ini waktu dia ada di kota Efesus, dia mendapatkan pengajaran dari Rasul Paulus. Sehingga kemudian dia menjadi orang percaya, dia bawa pesan Injil itu, dia bawa kabar sukacita itu kembali ke kotanya di Kolose, dia beritakan kepada orang-orang di sana, dan kemudian menjadi banyak orang yang percaya, terbentuklah sebuah jemaat atau beberapa jemaat di sana. Nah, dalam salamnya yang dia sampaikan, Rasul Paulus mengatakan betapa besar kasihnya kepada orang-orang ini, kepada teman-temannya gitu ya, para sahabat-sahabatnya. Beberapa kali bahkan si Paulus ini mengingatkan, memberitahu kepada si Filemon bahwa dia itu adalah seorang tahanan karena Kristus Yesus. Jadi ini merupakan satu hal yang dia pakai di dalam salamnya untuk menunjukkan keseriusan dia dan seperti apa sih yang sudah dia lakukan bagi orang-orang semuanya sebagai orang percaya. Nah, di dalam Filemon pasal yang pertama, karena memang cuma satu pasal, ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Jadi di sini Rasul Paulus kan ngomong ini juga dari Timotius karena dia selalu percaya bahwa bekerja itu tidak sendirian, ya kan, melakukan pekerjaan
pemberitaan Injil ini ada partnernya, ada mitranya, dan saat itu yang ada bersama dengan dia adalah Timotius. Dia ngomong kepada dia bahwa aku adalah seorang hukuman. Dan dia mengulangi lagi di ayat yang ke-9, dia ngomong juga kan, mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang sudah jadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi dia ngomong lagi, aku dipenjarakan karena Kristus Yesus. Kemudian di ayat yang ke-10 dia bilang, ada permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ya. Ada penekanan lagi, dia ada dalam penjara. Kemudian ayat yang ke-13 dia ngomong lagi, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Di ayat yang ke-23 dia ngomong juga, salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Jadi dia ngomong ini loh, karena kasihnya kepada banyak orang, ya kan, dia sampaikan Kristus, dia sampaikan kabar baik bahkan sampai di dalam penjara. Namun dia tetap tidak lupa kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, jemaat atau gereja yang ada pada masa perjanjian baru, maksudnya pada masa yang tercatat di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Mereka itu mengadakan pertemuan ibadah mereka mengadakan persekutuan mereka itu di rumah-rumah. Jadi pindah dari rumah yang satu ke rumahnya yang lain, ke rumah orang yang lain gitu ya, dalam jemaat. Dan salah satu jemaat yang ada di Kolose itu mengadakan pertemuannya, persekutuan mereka di rumahnya Filemon. Nah, di rumah Filemon dan istrinya namanya Apfia, istrinya. Nah, ayat yang kedua, dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Dia diberikan salam seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Arkipus ini adalah anaknya si Filemon, tapi benar atau tidak ya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas adalah Arkipus ini adalah seorang penatua, seorang pemimpin yang ada di jemaat yang ada di Kolose, dan kemungkinan besar dia yang menggantikan posisinya Epafras, yang Epafras ini dari Kolose pergi ke kota Roma mengunjungi Paulus, mau cerita tentang kejadian yang terjadi di Kolose seperti apa, bagaimana mereka mengikuti tradisi-tradisi dan lain sebagainya. Itu ada di dalam surat Kolose, kita sudah pernah belajar tentang surat Kolose. Dan kemudian saat si Epafras ini sampai di Roma, ketemu sama Paulus yang ada dalam penjara, dia ikut di penjara juga di sana. Jadi dia nggak bisa balik. Nah, mungkin ini juga yang menyebabkan si Paulus itu memberikan nasihat yang keras kepada Arkipus di surat Kolose. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di surat Kolose. Dan dari apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat yang ke-19, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si Filemon ini jadi orang percaya itu ya karena Paulus yang memberitakan Injil kepada dia. Ya, lihat ya, ayat 19, kita agak lompat dikit aja. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi bicara tentang hal ini seakan-akan memang benar sih, si Filemon ini menjadi orang percaya, menerima kabar sukacita itu berasal dari Paulus. Nah, dan merupakan satu kebiasaan dari Paulus membuka suratnya itu dengan ucapan terima kasih, gitu kan, ucapan syukur. Dia mengucap syukur kepada Allah. Dan di dalam ucapan syukurnya ini Paulus ini seakan-akan dia menggambarkan seperti apa sih Filemon itu orangnya gitu ya. Filemon itu digambarkan dalam ucapan syukurnya Paulus ini adalah seorang yang penuh kasih, dia orang yang penuh iman, dia orang yang baik ya, terhadap Allah dan juga terhadap umat Allah. Wah, ini orang yang luar biasa Filemon ini. Bahkan tindakan dan perkataan si Filemon ini bisa menghiburkan orang-orang kudus. Ayat yang ketiga mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi tiap kali aku ingat, jadi bukan berarti setiap kali berdoa dia mendoakan si Filemon ini, enggak. Tapi waktu dia berdoa, waktu dia mengingat Filemon, waktu dia teringat itu dia mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat si Filemon. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan dari kasihmu sudah keperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, Paulus berdoa
supaya, ayat yang ke-6, aku berdoa supaya atau agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi ini bicara supaya Allah itu bisa membuat kesaksian kehidupannya si Filemon ini menjadi benar-benar efektif sehingga orang-orang itu bisa percaya kepada Kristus. Namun tidak hanya itu, Paulus juga berdoa supaya Filemon itu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang segala sesuatu yang sudah dia miliki di dalam Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, saudara, semakin kita mengalami berkat-berkatnya, semakin kita mendapatkan pertolongannya, kita bisa merasakan tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka semakin mau kita untuk membagikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Semakin kita tahu diri kita dikasihi oleh Allah, semakin kita juga mau untuk mengasihi orang lain. Nah, kemudian di sini Paulus itu merupakan seorang pengantara, gitu kan. Dia menjadi penengah antara yang terjadi dengan Filemon dan Onesimus ini. Nah, yang terjadi di sana adalah gini, orang-orang pada waktu itu kan ada banyak sekali yang namanya perbudakan dan diperkirakan oleh para ahli kan. Di Kekaisaran Romawi itu ada sekitar 60 juta budak. Bahkan, bayangkan, budaknya itu ada banyak sekali. Jadi ada orang laki-laki dan perempuan yang diperjualbelikan sebagai barang, sebagai alat. Diperjualbelikan untuk supaya mereka dipakai tenaganya. Nah, katanya rata-rata harga seorang budak, jadi kalau budak yang biasa-biasa aja lah, rata-rata itu harganya 500 dinar. Upah kerja satu hari, pekerjaan kasar itu 1 dinar satu hari. Berarti kalau 500 dinar berarti bisa upah 1 tahun lewat gitu ya. Itu harga dari seorang budak. Nah, seorang tuan itu dia bisa membebaskan seorang budak. Ataupun seorang budak itu bisa membeli kemerdekaannya kalau dia punya cukup uang. Mungkin ya 500 lebih lah ya untuk dia bisa tebus dirinya supaya dia bisa merdeka. Dan dia harus kumpulkan uang sedemikian banyak supaya dia bisa dimerdekakan. Bisa ditebus. Tapi kalau ada budak yang melarikan diri, maka yang dilakukan oleh tuannya adalah tuannya ini akan melaporkan budaknya ini namanya siapa, ciri-cirinya seperti ini, dilaporkan kepada yang berwajib. Entah waktu itu ada polisi bagian budak atau gimana nggak tahu, tapi yang jelas dilaporkan kepada orang yang berwenang di sana, pihak yang berwenang. Setelah itu pihak yang berwenang ini akan memasukkan budak itu ke dalam daftar pencarian budak. Jadi ada daftarnya, jadi wanted gitu kan. Kalau ciri-cirinya seperti ini berarti ini adalah budaknya orang ini yang telah lari. Nah, saat kemudian ada orang merdeka, orang yang bukan budak, menemukan budak yang melarikan diri itu, dia bisa menangkap budak ini, kemudian dia jadi pengantar dengan pemiliknya. Dia bisa negosiasi dengan pemiliknya. Dan budak itu tidak secara otomatis dikembalikan kepada pemiliknya. Dan juga nggak secara otomatis begitu ditangkap langsung dibunuh ya. Nggak seperti itu gitu ya. Tapi memang kita temukan ada sih tuan atau pemilik budak yang kejam terhadap budaknya. Yang memperlakukan mereka tidak manusiawi. Tetapi ada juga para tuan yang cukup berpikiran sehat. Gitu ya, berpikiran terbuka. Dan yang nggak terlalu kejam. Ada juga yang seperti itu. Tapi kan, di luar semuanya itu, harga seorang budak itu mahal. Jadi kalau misalnya punya budak, itu merupakan satu bagian dari harta. Ya, kalau misalnya dia melarikan diri, kalau bisa ya dia kalau masih bisa dipekerjakan, masih bisa diperas tenaganya, lebih baik begitu daripada dihukum mati, ya kan? Dan dia tuannya tetap akan kehilangan, gitu. Akan ada kerugian. Jadi kehilangan budak itu merupakan satu kerugian. Nah, Paulus di sini dia membantu untuk bisa menengahi permasalahan ini. Dan dia memberikan paling tidak ada 5 alasan kuat kenapa si Filemon perlu untuk menerima kembali si Onesimus dan jangan diapa-apakan gitu. Kalau bisa yang baik gitu. Yang pertama adalah dia mulai dari menyebutkan tentang reputasinya si Filemon ini seperti apa. Ya kan? Diangkat dia. Gitu. Bahwa Filemon ini adalah seorang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Karena itu Paulus mau memberikan kesempatan bagi Filemon untuk mengambil langkah yang tepat bahwa dia juga mau untuk menjadi berkat bagi salah satu dari budaknya ini. Ya, dia juga mau menjadi berkat bagi si Onesimus. Dan bahkan sekarang Onesimus bukan sekedar seorang budak yang telah lari, tapi dia juga sudah menjadi orang percaya. Dia sudah menjadi orang Kristen juga. Nah, melihat dari seperti ini kan, tatanan di dalam gereja, Paulus sebenarnya bisa menggunakan otoritasnya sebagai seorang rasul. Dia bisa perintahkan sama si Filemon, Mon, kamu harus terima ya, perlakukan dia dengan baik. Jangan kamu apa-apakan. Kalau perlu kamu kasih posisi yang bagus di bisnismu, misalnya begitu. Dia bisa lakukan seperti itu dengan otoritasnya sebagai seorang rasul. Tetapi Paulus lebih mau untuk membuat hal ini, menyampaikan kepada Filemon supaya Filemon itu bergerak atas dasar belas kasihan, bergerak atas dasar kasih, atas dasar agape yang dia miliki. Ayat yang ke-8 mengatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, apalagi sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ini Paulus ngomong kan kepada dia, ini loh, aku ini sudah tua. Udah tua pun dipenjara. Ya kira-kira umurnya si Paulus ini umur 60-an tahun ya. Bagi kita mungkin berpikir, 60 tahun kok sudah tua gitu kan. Bagi kita menganggap, wah kayaknya masih biasa-biasa aja, gitu. Belum terlalu tua umur 60 tahun. Kehidupan orang pada zaman dulu sama zaman kita sekarang itu berbeda gitu kan. Life expectancy-nya orang itu berbeda. Pada waktu itu kalau sudah sampai umur 60 tahun itu sudah dianggap orang yang sudah tua. Karena rata-rata orang hidup paling umurnya 26 sampai 30-an itu banyak yang sudah mati gitu. Karena kerasnya kehidupan pada zaman itu. Nggak banyak orang yang bisa sampai tua. Tapi Paulus ya seperti itu, dia mengatakan aku sudah tua gitu. Tidak sekedar tua, dia juga dipenjara. Dipenjaranya bukan karena dia berbuat kesalahan, tapi dipenjara karena Kristus. Karena dia menyampaikan kabar baik. Karena dia menyampaikan Injil. Bayangkan, kalau datang kepada seorang yang percaya juga pada orang Kristen, yang datang kepada dia adalah seorang yang usianya sudah cukup tua, dan kemudian dia punya andil besar di dalam kekristenan, bahkan dia mengalami penganiayaan, dia ada di dalam penjara karena Kristus. Kira-kira apa yang dia minta dikasih nggak? Gitu. Ya kan? Kira-kira bisa ditolak nggak permintaannya si Paulus ini? Nah, itu satu alasan. Alasan berikutnya adalah bagaimana si Onesimus ini juga sudah menjadi orang percaya. Jadi dia bukan sekedar budak yang melarikan diri saja, tapi dia sekarang sudah jadi anaknya Paulus, anak dalam iman. Karena itu dia juga menjadi saudara seimannya Filemon. Ayat yang ke-10 mengatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Bayangkan. Di dalam penjara pun ya, bisa menghasilkan anak. Inilah kehebatan dari orang percaya, dari orang Kristen. Bisa menghasilkan keturunan dimanapun juga. Keturunan secara rohani. Pada waktu dia di penjara, pada waktu dia susah ya kan, pada waktu dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap bisa memberitakan Injil. Saudara dan saya yang kita nggak di penjara, ya, maukah kita juga memberitakan Injil? Sama seperti Rasul Paulus. Ya. Nah ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa anakku, dia adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Onesimus. Sebab kita tahu kan, di dalam surat Galatia mengatakan, Rasul Paulus juga yang menuliskannya, di dalam Kristus Yesus ya, tidak ada budak ataupun orang merdeka. Nggak ada hamba, nggak ada orang merdeka. Semuanya sama dalam Kristus. Tapi sekalipun di dalam Kristus sama, di hadapan Kristus itu martabatnya sama, posisinya sama, mau kamu tuan atau kamu pun budak, kamu tetap sama di hadapan Kristus. Bukan berarti gara-gara Onesimus ini sekarang sudah jadi orang percaya, kemudian tiba-tiba, wah, dia sudah bukan lagi jadi budaknya si Filemon. Tiba-tiba karena dia sudah jadi orang percaya, semua hutangnya langsung lunas. Nggak begitu gitu. Maka
Setelah dia jadi orang percaya, tiba-tiba kedudukannya di hadapan hukum manusia yang ada pada saat itu, langsung kemudian dia jadi orang merdeka. Ya enggak, tetap sama gitu loh. Jadi ini memberitahukan bahwa posisi di hadapan Allah memang sama. Di hadapan Tuhan memang sama. Baik si Filemon, baik Paulus, baik si Onesimus sama kedudukannya di hadapan Allah. Dia punya posisi yang baru di hadapan umat Allah. Betul. Tapi secara hukum dunianya, secara hukum yang berlaku pada saat itu, dia tetap adalah budaknya si Filemon. Jadi karena si Onesimus ini sudah jadi orang percaya, sudah sama-sama menjadi satu keluarga di dalam Kristus, karena Filemon ini juga adalah orang percaya, Paulus minta supaya Filemon memperhitungkan hal ini. Bahwa memang dia budak, tapi bukan sekedar budak gitu loh. Nah, alasan berikutnya adalah bahwa Onesimus ini sangat berharga sebenarnya untuk pelayanannya Paulus yang ada di Roma. Bahkan dia berpikir kan bahwa harusnya Onesimus ini sama aku aja lah, gitu kan. Ayat yang ke-11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Yang menarik kan, kalau teman-teman suka melihat arti dari nama-nama orang ini kan. Di sana kita temukan si Onesimus itu artinya adalah menguntungkan, profitable, berguna. Arti nama Onesimus itu seperti itu. Ini orang yang berguna, orang yang menguntungkan. Jadi dari namanya sih kelihatannya yang kasih nama Onesimus ini Onesimus adalah si Filemon. Karena kalau misalnya orang tuanya sendiri mau kasih nama yang berguna, kan kayak lucu, aneh gitu. Tapi si tuannya ini kasih nama budaknya ini sebagai Onesimus, bahwa dia mengatakan ini loh budak yang berguna. Nah, Filemon sendiri artinya adalah orang yang mengasihi. Ya, orang yang mengasihi. Filia, Filemon, ya kan? Orang yang mengasihi, yang baik hati. Jadi Paulus ini kayaknya ada permainan kata-kata di sini. Jadi nama-nama mereka ini seakan-akan harusnya klop gitu ya. Jadi kalau seorang budak itu diharapkan bisa bertingkah laku seperti namanya, yaitu Onesimus, seorang yang menguntungkan. Nah, kira-kira Tuhan juga perlu tidak hidup sesuai dengan namanya? Namanya adalah Filemon, apakah dia baik hati? Apakah dia juga mengasihi? Nah, Paulus ini dia mengasihi Onesimus yang dia ingin supaya Onesimus kalau bisa ya tetap ada bersama dengan dia di Roma. Tapi karena Onesimus ini adalah budak miliknya Filemon, dia tidak mau memaksa Filemon untuk melakukan itu. Gitu. Dia nggak mau memaksa bahwa Filemon kasih aja budakmu sama aku. Gitu. Enggak. Makanya di ayat yang ke-12 dia bilang, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sama juga seperti yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita melayani Dia, waktu kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, biarlah pemberian kita, persembahan kita, pelayanan kita itu dilakukan dengan sukarela. Dimotivasi oleh karena kasih. Sebab kita sudah tahu betapa besar Allah mengasihi kita, maka kita mau mengasihi. Maka kita mau melakukan sesuatu. Maka kita mau melakukan extra mile gitu kan. Melakukan yang lebih daripada orang-orang yang lain lakukan. Tapi itu muncul dari dalam hati. Muncul karena kita memang juga mengasihi. Dan itu yang diinginkan Allah dari anak-anaknya. Dari saudara dan saya. Bukan dengan paksaan kita melayani. Bukan dengan paksaan kita memberi. Tapi biarlah itu merupakan suatu hal yang muncul dari dalam hati. Karena kita mengetahui betapa besar Allah mengasihi kita, maka kita juga mau mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Nah, alasan berikutnya adalah bicara tentang bagaimana ini merupakan satu rangkaian rencana Allah. Bagaimana Allah sudah mengatur segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya kan, kita perlu percaya bahwa Allah itu memang memegang kendali dalam segala hal. Sekalipun waktu kita berada dalam keadaan yang gak enak, Allah tetap pegang kontrol. Allah tetap
memegang kendali. Sebagai orang percaya ya, kita nggak usah ngomong bagaimana pendapatnya orang yang tidak percaya. Bagi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah berkuasa, Dia memegang kendali di dalam kehidupan kita. Dari sini, kalau kita melihat dari sudut pandang itu, kita bisa melihat bahwa Allah itu mengizinkan supaya kemudian Onesimus ini bisa pergi ke Roma. Mungkin caranya tidak baik, gitu kan? Mungkin bagi Filemon ini merupakan suatu hal yang merugikan bagi dia, tapi itu diperbolehkan Allah untuk terjadi. Si Onesimus pergi ke Roma, gara-gara dia pergi ke Roma, dia bisa ketemu dengan Paulus. Saat dia ketemu dengan Paulus, dia menjadi orang percaya. Jadi ceritanya kan, Onesimus ini pergi untuk nanti kembali lagi. Pergi untuk kembali. Nggak usah mulai nyanyi ya. Pergi untuk kembali. Jadi dia bisa pergi untuk sementara waktu supaya ia dan tuannya nantinya bisa bersama-sama untuk selama-lamanya. Seakan-akan ditinggalkan sebentar. Onesimus melarikan diri dari Filemon, dari kota Kolose sampai di Roma, tapi kemudian setelah dia menjadi orang percaya, karena sama-sama orang percaya bisa bersama-sama untuk selamanya. Waktu dia pergi, Onesimus pergi, dia pergi sebagai seorang budak. Tapi waktu dia kembali ke Kolose, dia kembali sebagai saudara. Ayat yang ke-15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi alasan-alasan ini kan kita bisa melihat bahwa Paulus ini yang dulunya adalah orang yang keras, gitu, yang bahkan dia berani untuk menangkapi orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Sekarang dia sebenarnya punya otoritas untuk memerintahkan kepada Filemon, tapi dia bisa dengan lemah lembut dia mau meyakinkan Filemon bahwa dia perlu untuk menerima kembali budaknya dan bahkan mengampuni budak itu, menerimanya bahkan seperti saudara. Nah, terus terang ini bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan. Bagi Paulus sendiri bukan hal yang mudah, karena dia juga sudah terlanjur senang sama si Onesimus ini. Dia mau supaya Onesimus bisa bersama-sama dengan dia. Dan kalau misalnya dia kembalikan si Onesimus kembali kepada Filemon, bisa jadi memang Filemon menerimanya dia, menerima si Onesimus sehingga Onesimus tetap tinggal di sana. Atau mungkin Filemon bisa menghukum juga si Onesimus. Jadi itu hal yang sulit juga bagi si Paulus. Tapi bagi Filemon ini juga hal yang sulit juga bagi dia gitu loh. Kalau misalnya dia terlalu gampang kemudian oke lah ya aku terima. Aku maafkan dia, aku mengampuni dia, ya kan? Aku menerima dia, bahkan aku jadikan dia seperti saudaraku sendiri, ya. Kalau misalnya hal itu terjadi, kemudian para budak-budak yang lainnya melihat, oh gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara sekarang dia jadi orang Kristen. Kalau gitu kita semua jadi orang Kristen aja. Biar kita nggak usah kerja lagi. Jadi saudara, ikut makan sama-sama. Bahkan jadi repot seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya si Filemon ini terlalu keras sama Onesimus, maka itu juga berpengaruh terhadap kesaksian dia sebagai orang percaya. Ya, berpengaruh di dalam pelayanannya yang ada di jemaat yang ada di Kolose. Karena itu Paulus tawarkan solusi. Supaya si Filemon ini bisa menerima Onesimus itu dengan tenang. Dia tawarkan solusinya. Dan solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus ini itu adalah solusi yang mahal. Tapi Paulus mau untuk membayar harga demi hal itu. Supaya kedua orang ini tidak terjadi konflik. Supaya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Jadi Paulus kasih 2 saran. Yang pertama adalah, Filemon, kamu terima si Onesimus ini sama seperti kamu menerima aku sendiri. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kamu rugi sesuatu gara-gara perbuatannya dia, tagih ke aku. Berapa nanti aku bayar. Semua yang dia curi itu kan aku yang ganti. Nah, ayat yang ke-17 mengatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku.
Jadi Paulus ngomong seperti ini kepada Filemon. Karena Paulus sendiri nggak bisa pergi. Dia nggak bisa datang ke Kolose untuk ketemu sama Filemon. Tapi Paulus bisa mengutus Onesimus. Onesimus pergi ke sana sebagai perwakilannya Paulus. Jadi kamu perlu untuk menerima dia seperti menerima aku sendiri. Sebab dia adalah utusanku. Seperti apa kamu memperlakukan dia, seperti itu juga kamu memperlakukan aku. Apalagi dia adalah buah hatiku, kata Paulus. Dia adalah buah hatiku. Nah, ini semua sebenarnya kan yang terjadi dengan Filemon, yang terjadi dengan Onesimus dan Paulus. Ini merupakan gambaran tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga apa yang sudah dilakukan Kristus, apa juga hati Bapa bagi kita. Ini merupakan satu ilustrasi tentang apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Kita ini semua yang bagaikan Onesimus. Onesimus yang melarikan diri dari tuannya. Mengapa demikian? Karena kita semua anak-anak Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Harusnya melakukan hal yang baik. Harusnya kita melakukan sesuatu, kita harus menyembah Allah, melakukan memuji Dia, gitu kan? Tunduk kepada Dia. Yang dilakukan adalah kita melarikan diri. Kita melarikan diri, bahkan kita membawa karunia yang dari Allah itu kita pakai untuk hal-hal yang lain. Kita melarikan diri. Namun kemudian kita diselamatkan. Kita dikembalikan lagi. Jadi umat Allah, kita sebagai orang yang percaya, kita diidentifikasikan dengan Yesus Kristus. Sehingga kita menerima orang-orang ini, Allah itu bisa menerima orang-orang, Allah bisa menerima saudara dan saya seperti Dia menerima putranya sendiri. Karena kita sudah diidentifikasikan dengan Kristus. Kita diterima di dalam Dia yang dikasihi, kata Efesus. Kita bahkan mengenakan kebenarannya sebagai pakaian kita. Jadi jelas sekali bahwa kita sebagai manusia yang bersalah, yang berdosa, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang melarikan diri dari Allah, kita nggak bisa mendekat kepada Allah berdasarkan perbuatan baik kita. Tetapi Allah, gitu kan, harus mau untuk terima kita saat kita datang kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus mengatakan, terimalah dia seperti aku sendiri. Artinya menerima si Onesimus ini seperti masuk dalam bagian keluarga, menjadi keluarganya sendiri. Sekarang kita bayangkan ya, seorang budak yang nggak punya hak, yang dia nggak bisa menentukan nasib hidupnya, yang Tuhan yang berkuasa penuh atas dia. Waktu dia kembali dari melarikan diri, diterima menjadi keluarga sendiri. Dianggap seperti keluarga sendiri, menjadi keluarga tuannya. Ini kan perkara yang luar biasa, yang hebat. Itu sudah hal yang ada di dunia ini. Tapi juga bayangkan bagaimana kita sebagai orang berdosa, karena Kristus sudah mati bagi kita. Kita diterima masuk ke dalam keluarganya Allah. Ini hal yang lebih dahsyat. Jadi Paulus tidak mengatakan supaya Filemon ini melupakan kejahatan yang dilakukan oleh Onesimus, melupakan hutang-hutangnya, melupakan apa yang sudah dia curi, gitu kan? Enggak. Tapi Paulus menawarkan, apa yang menjadi kerugianmu, aku yang bayar, aku yang tanggung. Hutangnya dia berapa, aku yang bayar. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak hanya cukup ada kasih, ya, tetapi membutuhkan kasih yang mau membayar harga. Kasih yang mau melakukan. Saudara tahu enggak bahwa Allah itu menyelamatkan kita bukan hanya dengan kasih-Nya saja, gitu. Allah menyelamatkan kita orang berdosa itu dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah kasih yang mau membayar harga. Allah di dalam kekudusannya tidak bisa mengabaikan hutang dosa yang kita miliki. Sebab Allah perlu untuk setia di dalam hukumnya sendiri, nggak bisa menyangkali dirinya sendiri. Karena itu Allah yang membayar hutang itu bagi kita. Ini hal yang dahsyat, saudara. Pada saat Yesus Kristus dia tergantung di atas kayu salib, semua hutang kita, semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua sakit penyakit kita ditimpakan kepada Dia.
dijatuhkan kepada dia. Dan Yesus Kristus di atas kayu salib itu dia mengalami apa yang harus terjadi kepada kita. Dia yang menggantikan kita. Dia diperlakukan yang sama seperti yang harusnya diperlakukan kepada kita. Tetapi kan, waktu kita percaya kepada Kristus, waktu kita percaya apa yang sudah dia lakukan, waktu kita percaya bahwa dia telah mati bagi kita, bahwa dia telah bangkit bagi kita, yang terjadi adalah ada yang namanya substitusi, pergantian, penggantian. Yang buruk dari kita dia terima, yang baik dari dia diberikan kepada kita. Kebenaran dia, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Ditimpakan kepada kita, dikreditkan ke rekening kita. Masuk bagi kita. Sehingga sekarang kita bisa diterima oleh Allah. Jadi Paulus ngomong seperti itu ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Jadi tulisan tangan dia surat ini kan itu mengikat secara legal. Secara legal bahwa aku yang bertanggung jawab, aku yang akan ganti. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggunganlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Bahwa Paulus ini hebat ya. Yang aku yang bayar. Karena kalau nggak aku bayar nanti kan, jangan sampai ada orang yang ngomong bahwa kamu harus bayar tanggungan sendiri. Karena kamu juga berhutang nyawa kepadaku. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Paulus itu kan, memang dia yang menginjili si Filemon, sehingga Filemon ini menjadi orang percaya. Dan Paulus menggunakan hubungan itu untuk mendorong Filemon untuk bisa menerima Onesimus lagi. Pinter ini Paulus ini. Mereka bukan hanya sekedar saudara seiman di dalam Kristus, tapi gara-gara yang nginjili sama, bapak rohani mereka sama. Baik si Filemon sama Onesimus, bapak rohaninya adalah si Paulus ini. Ayat yang ke-20 mengatakan, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi Paulus ini memang sangat canggih waktu dia ngomong ya. Filemon ya harusnya dia bisa melakukan hal yang lebih lagi buat Onesimus. Tapi Paulus nggak mau untuk paksa kamu harus begini. Filemon bisa saja memerdekakan si Onesimus. Tapi Paulus nggak ngomong secara langsung, kamu merdekakan dia ya. Dia nggak ngomong gitu, dia ngomong ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi secara implisit dipuji dulu, dikasih tahu. Aku tahu kamu pasti akan melakukan lebih daripada yang aku minta. Kamu akan memerdekakan si Onesimus ini. Nah, cuman gini saudara. Akhir dari surat ini kan kita baca, kita nggak tahu apa yang terjadi, ya. Karena memang nggak dituliskan di dalam surat ini. Apakah nanti buntutnya atau ekornya atau hasil akhirnya, gitu ya, si Onesimus ini benar-benar diterima, dimerdekakan. Kita nggak tahu. Apakah kemudian dia dihukum? Nah, nggak tahu seperti apa gitu ya. Cuman dari sejarah gereja-gereja, gitu kan, sejarah gereja, ada sumber yang mengatakan bahwa setelah beberapa tahun kemudian itu dikenal ada seorang penilik, seorang penatua atau bisa dikatakan seorang bishop gitu ya dari kota Kolose, namanya adalah Onesimus. Jadi apakah itu yang terjadi? Ya kita nggak tahu. Apakah Onesimus ini adalah Onesimus yang sama? Nggak tahu juga. Tapi kemungkinan sama. Kalau misalnya ini nggak terjadi ya, kalau misalnya Filemon tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Paulus dan dia tetap menghukum si Onesimus, saya pikir harusnya surat ini nggak akan masuk di dalam Alkitab kalau itu tidak terjadi. Nah, tapi bagaimanapun juga kita bisa melihat bagaimana gambaran yang terjadi. Orang berdosa yang kemudian ditebus oleh Kristus kembali lagi diterima menjadi keluarga. Nah, kemudian Paulus dia menutup suratnya dengan permohonan pribadi dan juga salam, ya kan, seperti di surat-surat yang lainnya. Dia berharap bisa dibebaskan dan kemudian dia bisa pergi ke Kolose, ketemu sama Filemon. Dan pastinya kan kalau misalnya nanti dia mau dibebaskan, dia mau datang ke sana, hal itu juga akan lebih mendorong si Filemon ini untuk melakukan apa yang dia sarankan, ya kan?
Karena nanti waktu ketemu muka dengan muka, terus kemudian kan nggak enak misalnya, oh Onesimus rupanya sudah kusalibkan, kan jadi nggak enak gitu. Jadi ini cara dari Paulus juga, dia ngomong seperti itu, ada permohonan secara pribadi kepada si Filemon, ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Artinya aku datang lagi ke sana. Kemudian Paulus juga menyampaikan salam kepadamu dari Epafras. Jadi Epafras ini dulunya gembala yang ada di Kolose, datang ke Roma, ketemu sama Paulus, dia dipenjara juga di sana. Temanku sepenjara karena Kristus Yesus, ya kan? Ayat 24, ada salam juga dari Markus. Ini adalah Yohanes Markus yang dulu pernah dalam perjalanan pertama, perjalanan misinya Paulus yang pertama, dia ikut dan kemudian dia melarikan diri karena ada tantangan yang begitu besar. Setelah itu, gara-gara itu, yang perjalanan yang kedua, Barnabas mau ngajak lagi, Paulus nggak mau, dan pecahlah Barnabas dan Paulus. Tapi kemudian berikutnya, Yohanes Markus ini, dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia balik lagi, dan Paulus menerima dia, dan akhirnya menjadi rekan sekerjanya. Ada juga Aristarkus, ada juga Demas, dan saya ingat Demas nanti kita temukan di dalam surat yang lain, dia sudah meninggalkan Tuhan, gitu ya. Kemudian ada Lukas. Lukas ini adalah tabib Lukas yang menuliskan Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, teman-teman sekerjaku. Dan ditutup dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin.